Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya ada di kota Amsterdam. Mau jalan-jalan dulu, mengitari kota Amsterdam. Nah, bagi teman-teman yang berkesempatan ke kota Amsterdam, tiket ini bisa menjadi pilihan untuk muter-muter di kota Amsterdam. Ada tiket 1 jam, 1 hari, dan 2 hari. Tiket ini berlaku untuk angkutan kota yang ada di Amsterdam, yaitu kereta metro, tram, dan bis. Untuk kereta jarak jauh nggak bisa pakai tiket ini ya teman-teman. Kalau tiket jarak jauhnya harus pakai tiket yang lain. Alternatif lain untuk pembayaran transportasi umum di kota Amsterdam ini adalah menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh beberapa bank di Indonesia. Jadi nanti tinggal isi saja sejumlah uang di kartu debit tersebut, dan nanti kartu debit tersebut bisa langsung digunakan untuk pembayaran ongkos transportasi di kota Amsterdam dan sekitarnya. Ini lumayan praktis banget teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ingin keluar kota Amsterdam, misalnya ke Rotterdam, Den Haag, dan lain-lain. Tinggal tap aja kartunya, nanti akan dipotong otomatis. Karena saya adalah rail fans, jadi saya akan sering naik kereta nih di Amsterdam ini. Ini sekarang saya ada di stasiun Overamstel. Ini adalah kereta metro atau kereta dalam kota Amsterdam. Dia menggunakan listrik ini. Jadi dia di sini tidak menggunakan LAA atau listrik aliran atas untuk jaringan kereta metro yang ada di dalam kota Amsterdam, melainkan dia menggunakan jaringan listrik yang ada di bawah di rel. Nah, ini dia rel kereta yang digunakan di jalur kereta api dalam kota Amsterdam. Relnya 1435 mm, listriknya ada di bawah, itu ada di relnya ya teman-teman. Jadi ini harus steril dari orang, bahaya bisa kesetrum. Nah, itu dia keretanya sudah datang. Kita siap-siap naik kereta metro menuju ke stasiun Z. Di kereta metro ini kita juga bisa bawa sepeda nih. Ada tempat khusus untuk naruh sepeda di kereta metro ini. Jadi misalnya mau muter-muter kota Amsterdam pakai sepeda, nah bisa juga sambil naik kereta seperti ini. Station RAI, RAI Amsterdam Convention Center. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op tram 4, bus 62 en trein. Sekarang saya ada di stasiun Z. Stasiun Z ini adalah salah satu stasiun yang digunakan untuk perjalanan kereta api jarak jauh keluar kota seperti ke Rotterdam, Den Haag, dan lain-lain. Nah, di sini jaringan keretanya ini berbeda dengan jaringan kereta dalam kota Amsterdam. Jaringan metro tadi ya. Di sini menggunakan listrik aliran atas kereta apinya. Berbeda dengan jalur metro tadi yang menggunakan listrik aliran bawah. Untuk relnya sama ukurannya 1435 mm standar internasional. Kalau di Indonesia sendiri kita menggunakan rel sempit ukuran 1067 mm. Keretanya untuk jarak jauh ya ini dia yang akan datang di jalur seberang ini ya teman-teman. Keretanya itu besar ukurannya dan dia double decker seperti ini. Kecepatan rata-rata kereta ini berkisar antara 140 sampai 160 km per jam. Sehingga jarak tempuh untuk perjalanan keluar kota bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Keretanya nyaman dan ini keretanya terlihat besar karena menyesuaikan dengan ukuran postur tubuh orang-orang Belanda yang rata-rata tinggi besar.
Kereta yang akan saya naiki segera tiba di jalur yang ada di depan saya ini. Ini dia keretanya, namanya kereta Sprinter. Kalau yang double decker tadi untuk jarak jauh, nah kalau yang lintas jarak menengah, nah keretanya Sprinter seperti ini. Sekarang kita naik ke kereta Sprinter menuju ke Bandara Schiphol. Suasana di dalamnya seperti ini teman-teman, cukup nyaman. Dan kereta ini minim guncangan. Untuk kecepatannya sama dengan kereta jarak jauh yang tadi. Kecepatan rata-rata kereta di Amsterdam ini untuk jarak menengah dan jarak jauhnya berkisar di 140 sampai 160 km per jam. Kita tiba di Bandara Schiphol dan di sini saya mau ngajak teman-teman pecinta dunia penerbangan dan para spotters untuk berkunjung ke Waving Gallery atau anjungan penumpang di Bandara Schiphol ini. Siapa tahu nanti kalau ada yang mau berkunjung ke sini dan mencari Waving Gallery, mudah-mudahan bisa terbantu dengan menonton video saya ini. Bagi teman-teman yang ke Bandara Schiphol ini, jangan lupa tap out kartu debit ataupun kartu transportasi umumnya di pintu keluar stasiun yang ada di terminal utama. Karena kalau nanti lupa tap out, kita akan kena denda dan kartu tersebut tidak bisa digunakan selama 1 hari. Baru bisa digunakan keesokan harinya. Nah, kita langsung saja menuju ke Waving Gallery. Tinggal ikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di Bandara Schiphol ini untuk menuju ke Waving Gallery yang letaknya agak tersembunyi ini teman-teman. Di video ini mudah-mudahan membantu juga ya teman-teman untuk menemukan pintu masuk Waving Gallery yang ada di Bandara Schiphol ini. Untuk paling mudahnya tinggal ikuti saja petunjuk yang bertuliskan Panorama Terrace yang ada di Bandara Schiphol ini. Nah, ini dia pintu masuk menuju ke Waving Gallery Bandara Schiphol, namanya Panorama Terrace. Di sini ada informasi jam operasionalnya ini di musim summer atau musim panas dan musim dingin atau musim winter. Jamnya berbeda ya. Kalau musim winter atau musim dingin jam tutupnya lebih cepat. Nah, ini dia Waving Gallery-nya. Di sini ada monumen Fokker 100 yang digunakan oleh maskapai KLM. Nah, jadi para spotters atau pencinta dunia penerbangan dipastikan akan terhibur sekali jika berada di tempat ini. Kita bisa melihat pesawat-pesawat yang ada di Bandara Schiphol ini dari dekat. Ini ada Boeing 777 dan Boeing 737 seri 700 yang badannya pendek ini. Di Indonesia sudah nggak ada lagi ya tempat untuk melihat pesawat di bandara seperti ini. Tahu dulu namanya anjungan pengantar.
Semuanya beberapa sudah menjadi hotel ataupun sudah digusur total. Nggak tahu kenapa pengelola bandara tidak mau membuat anjungan pengantar atau waving gallery seperti ini lagi. Waving gallery atau panorama terrace di Bandara Schiphol ini memang tidak sebesar seperti yang ada di Bandara Narita dan Haneda di Tokyo. Tapi tempatnya ini lumayan enak teman-teman untuk melihat kesibukan lalu lintas udara yang ada di Bandara Schiphol ini. Cuacanya mendung ini teman-teman, karena di sini sedang mengalami peralihan musim dari musim panas ke musim dingin. Jadi selain kesibukan lalu lintas udara yang ada di Schiphol ini, dari anjungan ini kita bisa melihat kesibukan para petugas ground handling yang ada di Bandara Schiphol ini. Ya, ini Boeing 737-700-nya sudah mulai pushback dan siap akan terbang. Di anjungan ini juga tersedia kafe dan toilet. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh buang air besar atau buang air kecil nggak perlu khawatir. Dan teman-teman yang mungkin kelaparan bisa menuju ke kafe atau restoran yang terletak di samping waving gallery ini. Nah, sekarang saya mau melihat bagian dalam Fokker 100 yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung di sini. Mari kita lihat sama-sama seperti apa dalamnya teman-teman. Untuk masuk ke waving gallery dan Fokker 100 ini semuanya gratis, nggak bayar teman-teman. Nah, ini kokpitnya masih utuh, 100% utuh ini. Tapi kita nggak bisa sampai duduk di dalam kokpitnya karena dibatasi oleh kaca, ditutup. Tapi kacanya ini kaca bersih, jadi kelihatan jelas banget. Dan di sini ada rekaman ATC Schiphol sehingga suasananya menjadi semakin hidup dan sangat menghibur buat para pecinta dunia penerbangan atau AFGI. Beberapa maskapai Indonesia pernah menggunakan Fokker 100 ini seperti Sempati Air, Merpati, Pelita Air Service, dan Transwisata. Opposite BA 146 from Meridiana. Sequence land runway 06. Clear to land 06, KL 602. Braking action? Good at all positions. Roger. Ya, semoga suatu hari nanti ada bandara di Indonesia yang mempunyai fasilitas untuk pengetahuan dan wawasan bagi para masyarakat seperti yang ada di Bandara Schiphol ini ya teman-teman. Ada monumen pesawat yang bisa digunakan untuk
sarana dan prasarana hiburan dan juga wawasan bagi para pengunjungnya. Tidak sekedar bandara saja. Ini ada toko souvenir penjual pernak-pernik penerbangan, tapi sayangnya sedang tutup, teman-teman. Nah, sekarang saya ada di bis untuk menuju ke salah satu spot yang biasa digunakan oleh para spotters untuk memotret pesawat di luar Bandara Schiphol. Nah, kita sudah sampai di salah satu spot yang biasa digunakan oleh para spotters di Amsterdam memotret pesawat. Tepat di depan kita itu adalah runway 1 at left dan 36 right. Jalan setapak ini adalah jalan umum ya, teman-teman. Itu di depan kita langsung runway dan taxiway ya, teman-teman. Area yang diperbolehkan untuk motret hanya di jalan setapak ini. Jangan ke rumput depan ini, karena kalau kita maju sampai rumput sana akan ditangkap oleh pihak keamanan Bandara Schiphol. Nah, hangar di depan kita ini adalah hangar bekas pabrik pesawat Fokker yang ada di Belanda. Nah, itu ada traffic spesial, teman-teman. Itu adalah pesawat DC-3 Dakota yang masih orisinil, masih pakai mesin piston. Jadi di Bandara Schiphol Amsterdam ini ada paket Joy Flight, ngelihat kota Amsterdam dari atas menggunakan pesawat DC-3 Dakota yang masih terbang ini. Sangat menyenangkan walaupun tiketnya agak mahal. Nah, ini dia lagi mau mendarat di runway Tutu yang ada di Bandara Schiphol ini. Terakhir kali saya melihat pesawat DC-3 Dakota bermesin piston seperti ini yaitu sekitar tahun 1990-an. Waktu itu di atas rumah saya di Jakarta Barat itu ada pesawat DC-3 Dakotanya milik Fasi, seliweran di atas dengan suaranya yang khas untuk menerjunkan pasukan terjun payung ya waktu itu ya, sama Joy Flight kayaknya dulu. Tapi sayangnya pemandangan seperti itu udah nggak ada lagi di Indonesia. Dan akhirnya saya bisa menyaksikan pemandangan seperti itu lagi di sini di Bandara Schiphol tahun 2024. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla.
Alhamdulillah, setelah puas melihat pesawat dan spotting di Bandara Schiphol, sekarang saya berada di stasiun Bad Hoeverdorp untuk menuju ke sentral, yaitu pusat kota Amsterdam. Bagi saya pribadi, kereta dan pesawat adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ini saya menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Bad Hoeverdorp menuju ke Central Station. Rangkaian keretanya ini bukan kereta yang double decker ya, dan ini sangat nyaman sekali, guncangannya sangat minim sekali, dan kereta ini berjalan di kecepatan rata-rata 120 sampai 140 km per jam. Sampailah kita di stasiun sentral di pusat kota Amsterdam. Nah, di sebelah kita ini adalah kereta cepat rute internasional. Kereta di sebelah kita ini menuju ke Paris. Nah, sekarang siap-siap kita turun di stasiun sentral ini dan kita akan menjelajahi pusat kota Amsterdam yang indah dan menawan. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Tanjung Priok, teman-teman. Jadi stasiun ini melayani perjalanan kereta jarak jauh dari kota Amsterdam dan sekitarnya, dan juga perjalanan kereta api internasional seperti tadi, kereta menuju ke Paris, dan juga ada kereta menuju ke Jerman dari stasiun Tanjung Priok yang ada di pusat kota Amsterdam ini. Nah, ini rangkaian kereta yang tadi saya naiki dari stasiun Bad Hoeverdorp menuju ke stasiun sentral ini. Dan ini dia lokomotifnya, teman-teman. Lokomotifnya ini adalah lokomotif listrik. Sekarang di Amsterdam ini cukup sulit menemukan lokomotif yang bertenaga diesel. Rata-rata semuanya sudah menggunakan lokomotif listrik. Ada memang lokomotif uap masih ada, tetapi itu hanya di daerah-daerah tertentu dan untuk keperluan wisata. Ini ada lagi jenis lokomotif listrik yang beroperasi di negeri Belanda. Dan sekarang ini ada rangkaian kereta yang menjadi favorit saya di negeri Belanda ini. Ini dia rangkaiannya. Bentuknya seperti Boeing 747. Ini kereta listrik juga ya, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini kayak Boeing 747, ada kepalanya. Ini adalah lokomotifnya, teman-teman. Masinisnya ada di atas sana kayak Boeing 747, dan ini saya suka sekali bentuknya. Kereta ini digunakan untuk perjalanan jarak jauh di negeri Belanda.
Duivendrecht, Amsterdam Werver Arena, Utrecht Centraal en de 3-wegenreis van 16:32 vertrekt van spoor 5. Meeste Nah, ini ada kapal yang sering seliweran di kanal-kanal kota Amsterdam. Ini kapalnya ukurannya cukup besar ini teman-teman. Bagi para pecinta kapal laut bisa datang ke Port of Rotterdam yang ada di negeri Belanda ini. Di sana teman-teman pecinta kapal laut bisa spotting kapal, memvideokan kapal, berbagai jenis kapal dari ukuran besar sampai ukuran kecil. Dari kapal tanker, kapal kargo, kapal penumpang hingga perahu. Nah, untuk ke Port Rotterdam itu bisa naik kereta jarak jauh. Dari kota Amsterdam ini langsung ke Port of Rotterdam. Jarak tempuhnya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, ini dia suasana pusat kota Amsterdam di sore hari atau biasa dikenal dengan Sentral. Di sini dipenuhi oleh para wisatawan dari berbagai negara. Ada yang nongkrong di kafe, ada yang belanja, dan juga ada yang foto-foto. Hati-hati, di sini banyak copet teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati. Ini ada tram teman-teman, kalau mau muter-muter kota Amsterdam jarak dekat bisa pakai tram ini. Ini adalah gerbang utama Central Station di Amsterdam. Nah, teman-teman juga bisa mengitari kota Amsterdam menggunakan perahu ini dan menyusuri kanal-kanal yang ada di kota Amsterdam.
Makanan halal terhitung mudah didapatkan di kota Amsterdam ini teman-teman. Rata-rata makanan halal itu adalah makanan khas Turki dan juga makanan khas Indonesia. Setelah puas berpetualang di kota Amsterdam, saatnya kita kembali terbang menuju ke negeri tercinta kita, negeri Indonesia. Saat ini kita sudah siap di Bandara Schiphol untuk kembali ke Indonesia. Penerbangan menuju ke Jakarta, Indonesia ini sekali lagi kita melewati wilayah udara Saudi Arabia. Karena masih ada konflik militer di wilayah udara Iran. Lama perjalanan ke Jakarta pada penerbangan kali ini adalah 14 jam dan 10 menit. Pesawat kita ini dijadwalkan terbang dari Bandara Schiphol ini pada siang hari. Dan nanti insya Allah kita akan tiba di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari. Seluruh pintu masuk penumpang sudah ditutup dan sekarang kita masih menunggu pintu kargo untuk ditutup dan segera pushback lalu terbang menuju ke Jakarta. Kita sudah siap untuk pushback dan ini before start checklist sedang dibacakan. Sekali lagi, pesawat Boeing 777 ini sudah menggunakan electronic checklist sehingga tidak lagi menggunakan checklist kertas yang dibacakan secara manual. Alhamdulillah kita pushback tepat waktu, tidak ada delay teman-teman, dan kita sudah siap untuk terbang menuju ke Indonesia. Tampak di luar itu adalah pesawat Boeing 777 milik maskapai KLM, maskapai tertua yang ada di dunia. Mesin pesawat sedang dinyalakan satu persatu dan rencananya kita akan take off dari Bandara Schiphol ini melalui runway 1 at left. Lalu lintas udara di Bandara Schiphol di Amsterdam ini bisa dikatakan ramai dan sibuk teman-teman. Sehingga para pilot harus benar-benar teliti dalam mengikuti arahan dan instruksi dari ATC Bandara Schiphol. Nah, sebentar lagi kita akan menyeberangi runway 0927 untuk take off dari runway 1 at left sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh ATC Bandara Schiphol.
Approaching 18 left. Tiga ratus. Cek. On runway 18 left. Approaching 27. V1. Baiklah teman-teman, kita sudah lepas landas dari Bandara Schiphol, penerbangan panjang menuju ke Indonesia dengan melewati wilayah udara Saudi Arabia. Ini dulu ya mas, daging sapi dengan nasi putih, salmon dengan mie. Jadi di wilayah udara Eropa ini lalu lintas udaranya sangat sibuk teman-teman. Nah ini kita bisa lihat di layar navigasi kita itu ada titik-titik. Nah titik-titik itu adalah pesawat lain yang ada di sekitar jalur penerbangan yang ada di wilayah Eropa ini teman-teman. Ya ini kita lihat dari dekat lagi ya. Nah itu pesawat-pesawatnya terbang cukup dekat dengan pesawat kita. Tapi tenang aja, petugas ATC yang ada di Eropa ini canggih-canggih ngaturnya. Jadi semuanya akan aman-aman aja nih, nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Jadi pesawat-pesawat ini semuanya ke berbagai tujuan nih di negara Eropa ini. Ada yang di antar negara Eropa, ada juga yang penerbangan jauh kayak kita ini keluar negara Eropa dan lain-lain. Sekarang saatnya saya mau makan siang dulu nih. Makan siangnya sudah siap, saya mau makan, kemudian nanti saya tidur duluan nih. Jadi Kapten Ahmad Yani sama Kapten Hadis terbangin pesawat ini sampai nanti ke wilayah udara sekitar Muscat, nanti baru gantian sama saya dan Kapten Leo. Saya mau makan dulu di pesawat ini. Ini ada mejanya di pesawat ya, duduknya di jump seat. Kita nikmati makan siang ini. Alhamdulillah.
Nah, sebelum tidur kita saksikan dulu deh nih pemandangan di luar sana. Itu di bawah sana adalah tanah Eropa teman-teman, nih di sekitar wilayah area Vienna, Austria ya, Budapest dan sekitarnya. Jadi di bawah sana terlihat itu ada desa-desa kecil, kota-kota kecil yang sangat menawan. Jadi siapa tahu nanti kita bisa berkunjung ke sana, mudah-mudahan insya Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, sekarang sudah waktunya saya gantian nih. Sekarang saya yang terbang bersama Kapten Leo. Sekarang saya berada di wilayah udara India sudah ini. Jadi kita sudah melewati wilayah udara Saudi Arabia dan sekarang sudah memasuki wilayah India. Ini masih tengah malam teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah kita akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Itu kira-kira pagi hari. Nah, jadi kita lihat ini perkiraan waktunya di bagian progress page di flight management komputer kita. Nah, jadi nanti kita insya Allah diperkirakan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia bagian Barat di pagi hari. Nah, ini pesawatnya naik lagi ke ketinggian yang lebih tinggi supaya bahan bakarnya bisa lebih irit. Kalau dalam teknis penerbangan ini namanya step climb. Nah, ini ada gumpalan awan di sebelah kanan dan kiri jalur penerbangan kita. Saat ini kita berada di wilayah udara Colombo di daerah Sri Lanka. Sebentar lagi kita akan mulai memasuki wilayah udara Indonesia teman-teman. Kita masuk nanti dari wilayah Aceh ya. Nah, di ketinggian ini cuacanya masih bisa dikatakan cukup baik, turbulensinya ringan hingga sedang. Dan sekali lagi kita semakin mendekat ke wilayah udara Indonesia. Ada barisan awan lagi nih di jalur penerbangan kita. Barisan awan seperti ini nih cukup khas, fenomena yang khas untuk cuaca di sepanjang barat wilayah Sumatera teman-teman. Nah, kita meminta petugas ATC di Colombo untuk menghindar ke sebelah kiri nih ya, karena gumpalan awannya ada di sebelah kanan. Nanti setelah itu kita akan mulai memasuki wilayah udara Indonesia. Sebentar lagi teman-teman, semakin dekat dengan tujuan akhir kita di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Alhamdulillah teman-teman, waktu subuh telah tiba. Kita baru saja meninggalkan wilayah udara Aceh dan saat ini kita berada di ketinggian 35.000 kaki. Sebentar lagi kita akan melintasi wilayah udara Medan dan laporan cuaca dari Bandara Soekarno-Hatta International Airport dilaporkan baik teman-teman. Tidak ada delay nanti kita mendarat insya Allah. Nah, tampak di sini awan merata menyebar di bawah itu ya teman-teman. Kalau dalam istilah meteorologi namanya awan overcast. Kita sudah mulai memasuki peralihan musim ini ya. Dari musim kemarau ke musim hujan. Matahari semakin tinggi teman-teman, semakin silau, dan sebentar lagi kita akan melintasi wilayah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Nah, itu dia wilayah Danau Toba mulai tampak terlihat di balik awan-awan tipis pada pagi hari ini teman-teman. Jadi Danau Toba ini merupakan danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi di zaman purbakala dulu teman-teman.
Gunungnya meletus, saking dahsyatnya sampai hilang gunungnya, dan kemudian kalderanya itu menjadi danau. Dan sekarang kita bisa menyaksikan kaldera tersebut adalah Danau Toba yang indah dan menawan di bawah sana. Nah, ini dia pemandangan Danau Toba dari ketinggian 35.000 kaki diselimuti oleh awan-awan tipis. Tampak di tengah itu adalah Pulau Samosir, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sudah bertukar posisi lagi dengan Kapten Ahmad Yani dan Kapten Hadis. Saat ini kita sudah semakin dekat ke tujuan kita di Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Sekarang ini kita sudah persiapan untuk mendarat ya teman-teman. Barisan kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk sudah terlihat dari atas ini teman-teman. Mari kita sapa para nakoda dan para pelaut yang ada di bawah sana. Nah, ini ada Pulau Damar Besar atau Pulau Edam. Nah, ini tampak ada mercusuar di sana. Nah, di mercusuar itu dulu ada VOR teman-teman, namanya VOR Delta Kilo Tango yang digunakan untuk pendaratan di Bandara Kemayoran, Jakarta. Nah, itu dia kota Jakarta sudah terlihat teman-teman dengan latar belakang Gunung Salak yang berada di wilayah Bogor. Nah, ini kapal-kapal berbondong-bondong persiapan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk teman-teman. Di kapal-kapal itu tersimpan banyak sekali kisah yang sangat menakjubkan dari para nakoda dan para pelaut kita. Mengarungi lautan, mengarungi samudra yang begitu jauh. Luar biasa teman-teman. Dan sekali lagi kita menyaksikan pemandangan kota Jakarta di pagi hari yang begitu berkabut ini teman-teman. Tampak ada pesawat itu mau mendarat di runway 25 left. Baiklah, kita persiapan mau mendarat di runway 24 atau runway 24 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu ada pesawat yang akan mendarat di runway 25 left. Saya nggak tahu itu pesawatnya apa, tapi ya memang terlihat indah ya. Kita paralel begini mendaratnya sambil dia melintasi wilayah Jakarta dengan latar belakang Gunung Salak yang begitu gagah perkasa di sana. Ini kita melewati daerah Peluit nih teman-teman. Tampak juga Gunung Gede Pangrango yang ada di belakang sana teman-teman. Sungguh gagah, menawan dan perkasa. Dan ini kita saksikan kapal motor yang akan menuju ke Kepulauan Seribu ini teman-teman, berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Nah, yang sekarang kita saksikan di latar belakang pesawat yang akan mendarat ini adalah Gunung Gede Pangrango teman-teman. Gunung gede yang begitu gagah dan perkasa. Two, four. Approaching minimums. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10.
Alhamdulillah kita sudah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Setelah menempuh perjalanan sekitar 14 jam lebih dari Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda. Sekarang kita akan taksi menuju ke Terminal 3 Ultimate. Rencananya kita akan parkir di sana dan kita akan segera turun dan pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Jadi saat pesawat kita ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman, bertepatan dengan pelantikan Presiden baru kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tampak di depan kita ini adalah pesawat Airbus 320 putih polos milik Super Airjet. Dan kita sudah menyeberangi runway 25 right, dan tampak di sini runway 25 right-nya sudah digunakan oleh maskapai Saudi Arabia, Boeing 777-300ER yang akan lepas landas menuju ke Madinah di pagi hari ini, teman-teman. Dan tampak di sana ada Boeing 777-300ER milik Singapore Airlines yang akan lepas landas dari runway 25 right. Dan itu ada tamu spesial, teman-teman. Tampak dari kejauhan ini ada Boeing 7478 Intercontinental BBJ milik salah satu tamu kenegaraan yang menghadiri pelantikan presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nggak ada. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Nantikan video lainnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.